Saudara, suatu ketika ada sebutir telur burung elang yang jatuh ke kandang ayam. Persis tempat jatuhnya adalah di sarang tempat induk ayam sedang mengerami beberapa butir telur ayam baru. Hari demi hari, telur elang tersebut pun dierami oleh induk ayam dan sampailah waktunya untuk menetas. Seperti halnya anak-anak ayam yang menetas bersamaan dengannya, anak elang itu pun memperoleh perlakuan yang serupa. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya mereka dibesarkan bersama-sama dalam asuhan dan penjagaan sang induk ayam. Setiap hari, mereka bersama-sama mencari makanan di sekitar kandang, bahkan sesekali ke tempat yang lebih jauh, yaitu ke persawahan di pinggiran hutan. Sebagaimana layaknya ayam, maka mereka menggunakan cekernya untuk mengais makanan yang terselip di antara dedaunan dan sampah. Makanan favorit mereka adalah sisa gabah dan cacing yang menyelinap di sela-sela atau lubang tanah becek di pinggir sawah. Oleh karena itu, tempat ini juga menjadi tempat favorit berkumpulnya para ayam untuk mencari makan siang mereka. Setiap hari, si anak elang yang dibesarkan di kalangan ayam ini juga melakukan aktivitas yang sama dengan saudara-saudaranya, mengkais-kais dan mematuk tanah untuk mencari cacing. Suatu ketika sedang melakukan aktivitas rutin mencari makan, tiba-tiba terbanglah di atas mereka seekor burung besar yang terlihat begitu gagah. Burung besar ini meliuk-liuk dengan gagah perkasa. Sesekali burung ini mengepakkan sayapnya yang lebar dan singgah di atas pohon jati di pinggiran hutan. Kemudian ia terbang lagi memutari sawah dan melakukan beberapa manuver indah ke atas awan. Oh, gagah sekali burung itu, pikir sang anak elang tadi. Kemudian ia bertanya kepada induknya yang merupakan seekor ayam, "Ibu, hewan apakah itu?" Sang induk ayam kemudian menjawab, "Oh, nak, itu sang elang, salah satu hewan paling hebat di udara." Anak elang kemudian menambahkan, "Gagah sekali ya, Bu. Tentu saja, itu salah satu burung yang paling gagah di muka bumi ini." Sang induk menimpali. Sejenak, anak elang terdiam sambil memandangi manuver-manuver indah burung gagah tersebut di atas sana. Kemudian ia pun berkata, "Ibu, bisakah aku seperti dia, terbang gagah dan meliuk-liuk seperti itu?" Sang induk ayam dengan senyum mencibir menjawab, "Alah, kamu ini banyak tanya. Hewan seperti kita ini tidak akan bisa terbang tinggi seperti dia. Kodrat kita ya seperti ini, menggunakan ceker kita untuk mengais cacing di tanah." Anak elang kemudian menambahkan, "Tapi kan, Bu, kita juga punya sayap." Dengan nada yang amat marah, sang induk ayam kembali menjawab, "Kamu itu dari dulu ya kita ini seperti ini, tidak akan pernah bisa terbang seperti burung elang itu. Kehidupan kita ya seperti ini, tidak akan pernah bisa berubah. Sudahlah, terima saja nasib kamu sebagai anak ayam. Sudah, pergi sana, gunakan cekermu untuk mencari cacing. Sebentar lagi hari akan gelap. Cuci tangan dan kakimu dan masuklah ke kandang." Saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah dibesarkan di kalangan ayam, tanda kutip, yang selalu pasrah menerima kondisi dan kenyataan hidup. Mereka mungkin tidak pernah berpikir untuk bisa mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar lagi dari pencapaiannya saat ini. Sehingga biasanya mereka akan berpikir ribuan kali sebelum menempuh suatu tantangan tersebut dalam mencapai keinginannya. Mungkin pula keinginan dan cita-cita itu hanya sebatas pada apa yang digambarkan oleh lingkungannya tempatnya dibesarkan. Semua itu terkungkung dan terpenjara oleh batasan-batasan semu yang diciptakan oleh lingkungan mereka. Setiap manusia pada dasarnya memiliki dua sayap yang kokoh, yang jika selalu digunakan dan dilatih terus secara maksimal, kepakan sayap tersebut pasti akan menghasilkan dampak positif yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Semua itu
tidak datang begitu saja secara gratis dari atas langit, dan bukan pula mukjizat yang diberikan Tuhan pada seorang manusia. Itu semua adalah hasil kerja keras mereka dalam memanfaatkan dan memaksimalkan kekuatan sayap-sayapnya. Kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah diperoleh secara instan. Sekali lagi saya ulangi, kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah diperoleh secara instan. Kesuksesan dan keberhasilan hanya bisa diperoleh dengan melalui proses panjang yang membutuhkan perjuangan. Kita semua hakikatnya memiliki sayap-sayap kokoh yang dapat membawa kita terbang jauh ke atas sana menuju cita-cita tertinggi dan kesuksesan yang luar biasa. Mereka, para achievers atau winners atau para juara, telah berhasil memaksimalkan sayap-sayapnya untuk mencapai kesuksesan mereka dengan proses panjang yang begitu melelahkan. Bagaimana dengan Anda? Saudara, nyatanya banyak dari kita yang berstatus born to win but conditioned to lose, dilahirkan untuk menjadi seorang juara tapi terkondisikan untuk menjadi pecundang atau orang-orang yang kalah. Sekali lagi saya ulang, nyatanya banyak dari kita yang berstatus born to win but conditioned to lose, dilahirkan untuk menjadi seorang juara tetapi terkondisikan untuk menjadi seorang pecundang atau orang-orang yang kalah. Jika Sang Pencipta telah menentukan bahwa Anda adalah elang, maka berlakulah sebagaimana layaknya elang, jangan berlaku sebagaimana layaknya ayam. Buanglah keyakinan-keyakinan negatif yang memenjarakan diri Anda selama ini. Keyakinan-keyakinan negatif ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan. Inilah yang biasa saya namakan dengan self-limiting belief atau keyakinan yang membelenggu diri. Jadi sebenarnya sebagian dari kita sudah diprogram oleh lingkungan kita dengan membentuk batasan-batasan diri kita sendiri. Kita membuat penjara di dalam pikiran kita yang mengkerangkeng sebagian besar potensi kita. Dan dengan keyakinan yang tidak tertulis ini, yang hanya bersemayam di pikiran kita, yang membelenggu dan membatasi pikiran kita, kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal dalam hidup kita. Kita tidak bisa mencapai prestasi yang lebih besar lagi. Kita tidak bisa menentukan dan mencapai target yang lebih tinggi lagi. Kita tidak bisa mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar lagi. Kita tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dari yang kita capai selama ini. Kita juga tidak bisa mencapai jenjang karir yang lebih tinggi seperti yang selalu kita impikan. Dan kita juga tidak bisa mencapai mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Oleh karena itu, sekali lagi, buanglah jauh-jauh keyakinan-keyakinan negatif yang tidak memberdayakan hidup kita. Dan sebaliknya, milikilah keyakinan-keyakinan positif yang memberdayakan diri kita. Saudara, saya ada 3 tips untuk Anda agar Anda dapat selalu memiliki dan mendayagunakan keyakinan positif di dalam diri Anda sebagai berikut. Yang pertama, selalulah berpikir bahwa Anda bisa sukses. Jangan berpikir gagal. Sekali lagi, selalulah berpikir bahwa Anda bisa sukses. Jangan berpikir gagal. Di rumah, di kantor, di kampus, dan dimanapun Anda berada, gantilah berpikir gagal dengan berpikir sukses. Sewaktu menghadapi situasi yang sulit misalnya, maka berpikirlah, saya akan menang. Dan jangan berpikir, saya akan kalah. Ketika Anda bersaing dengan orang lain, maka berpikirlah, saya sama dengan yang terbaik. Dan jangan berpikir, saya nggak masuk hitungan nih. Jika ada peluang muncul di depan mata, maka berpikirlah, saya mampu melakukannya. Dan jangan pernah berpikir, saya nggak mampu kelihatannya. Biarkan pikiran utama, saya akan berhasil, mendominasi proses berpikir Anda. Ketika Anda selalu berpikir sukses, maka Anda sedang mengkondisikan pikiran Anda untuk rencana yang menghasilkan kesuksesan. Sebaliknya,
Ketika Anda selalu berpikir tentang kegagalan, maka Anda sedang mengkondisikan pikiran Anda untuk mencari berbagai macam alasan bahwa Anda patut gagal. Dan akhirnya Anda pun benar-benar akan gagal. Sekali lagi, selalulah berpikir bahwa Anda bisa sukses. Jangan berpikir gagal. Yang kedua, ingatkan diri Anda secara teratur bahwa Anda sebenarnya lebih baik daripada yang Anda kira selama ini. Sekali lagi saya ulang, ingatkan diri Anda secara teratur bahwa Anda sebenarnya lebih baik daripada yang Anda kira selama ini. Orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang super. Sukses tidak mensyaratkan seseorang memiliki otak yang super cerdas. Sukses juga tidak didasarkan pada nasib. Sukses juga tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis. Saya selalu jumpai bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang selalu mengembangkan keyakinan pada dirinya dan apa yang mereka kerjakan. Jangan pernah meragukan kemampuan Anda, dan jangan pernah tunjukkan kepada orang lain bahwa Anda bukan orang kelas 1. Sekali lagi, Anda lebih baik dari yang Anda kira selama ini. Yang ketiga, milikilah selalu keyakinan yang besar. Saya ulangi sekali lagi, milikilah selalu keyakinan yang besar. Besar kecilnya kesuksesan Anda akan sangat tergantung pada besar kecilnya keyakinan yang Anda miliki. Pikirkanlah target-target yang kecil, maka Anda akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan yang kecil. Pikirkanlah target-target yang besar, maka Anda akan mendapatkan kesuksesan yang besar pula. Sekali lagi, milikilah selalu keyakinan-keyakinan yang besar. Demikian dari saya, sahabat Anda, Imam Munadi. Sampai jumpa.